Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang gerak pada hewan. Sebagai makhluk hidup, hewan juga memiliki kemampuan dalam bergerak. Tapi, apakah gerak pada hewan sama seperti gerak pada manusia? Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video berikut ini. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, marilah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak pada hewan. Dan yang kedua, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Gerak pada hewan bertujuan untuk mencari mangsa ataupun untuk menghindari musuh. Lalu, apa saja yang mempengaruhi gerak pada hewan? Gerak pada hewan dipengaruhi oleh bentuk tubuh, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Semakin besar bentuk tubuh, berat tubuh, dan bentuk kaki hewan tersebut, maka pergerakannya akan semakin lambat. Sebaliknya, semakin kecil bentuk tubuh, berat tubuh, dan bentuk kaki hewan tersebut, maka pergerakannya akan semakin cepat. Perlu kalian ketahui, jika kita kelompokkan berdasarkan habitatnya, maka gerak pada hewan dapat kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada gerak hewan di air. Yang kedua, ada gerak hewan di darat. Dan yang ketiga, ada gerak hewan di udara. Masing-masing habitat memiliki pergerakan yang berbeda-beda. Apa sih perbedaan antara ketiganya? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak pembahasan berikut ini. Yang pertama akan kita bahas adalah gerak hewan di udara. Coba kalian amati gambar berikut ini. Hewan apakah itu? Ya, betul. Itu adalah burung. Burung bergerak dengan cara terbang di udara. Ayo tebak, pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana sih burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara tanpa jatuh? Lalu apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Jika kita renungkan, tentu tidak mungkin suatu benda dapat melayang di udara. Karena segala sesuatu yang dilempar ke atas pasti akan jatuh kembali ke bawah. Lalu, bagaimana seekor burung dapat terbang bebas di angkasa? Sejatinya, gerak pada hewan yang bisa melayang di udara seperti burung terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi yang diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki burung tersebut. Selain itu, burung juga memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung saat dia terbang, sehingga burung tidak akan terjatuh ke tanah. Sekarang, coba kalian perhatikan gerakan burung tersebut. Saat terbang, burung pasti akan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ternyata ini ada tujuannya loh. Ketika burung terbang, udara akan mengalir ke bagian atas dan bagian bawah burung. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas burung akan mengalir ke bagian bawah, sehingga akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung untuk naik ke atas. Dengan begitu, burung dapat bertahan di udara tanpa terjatuh. Nah, sekarang kalian paham kan kenapa burung bisa terbang di udara tanpa terjatuh ke tanah?
Setelah kalian memperhatikan cara gerak hewan yang hidup di udara, sekarang kita akan membahas tentang gerak hewan yang hidup di air. Ayo, coba kalian sebutkan contoh hewan yang hidup di dalam air. Ya, betul, ikan. Ikan merupakan salah satu contoh hewan yang hidup di dalam air. Tapi jangan salah ya, selain ikan masih banyak hewan yang bisa hidup di dalam air. Misal, udang, kepiting, kuda laut, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara ikan bergerak di air? Betul lagi, ikan bergerak di dalam air dengan cara berenang. Bagaimana sih mekanisme ikan yang berenang di dalam air? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kamu pasti penasaran kan, kenapa ikan bisa dengan mudah bergerak di dalam air? Padahal, kerapatan dan gaya angkat air jauh lebih besar dibandingkan dengan kerapatan dan gaya angkat yang ada di udara. Oleh karena itu, saat kita bergerak di dalam air akan merasa lebih sulit daripada saat kita bergerak di udara. Lalu, bagaimana ikan bisa dengan mudahnya bergerak di dalam air? Ternyata ini ada kaitannya dengan massa jenis ikan tersebut. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis ikan. Massa jenis ikan yang kecil inilah yang menyebabkan ikan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Selain memiliki massa jenis yang kecil, ternyata pergerakan ikan di dalam air juga dibantu oleh bentuk tubuhnya. Rata-rata, ikan memiliki bentuk tubuh seperti torpedo. Nah, bentuk seperti torpedo ini berguna untuk memudahkan ikan meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan saat berada di dalam air, seperti ikan yang ada di gambar tersebut. Coba kalian perhatikan. Kira-kira apa lagi ya yang membantu dalam pergerakan ikan tersebut? Ya, betul. Ada sirip dan ekor ikan. Nah, tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Hal ini berguna untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air agar ikan tersebut terdorong ke depan. Sirip samping dan sirip ekor yang lebar pada ikan ternyata berfungsi untuk membantu mendorong ikan ke depan, sehingga ikan dapat bergerak lebih cepat. Nah, selain menggunakan sirip dan ekor dalam membantu pergerakan, ikan juga mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Apa sih sebenarnya tujuan ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara tersebut? Ya, ternyata gelembung udara pada ikan tersebut bertujuan untuk mengatur gerakan naik dan turun ikan saat berada di dalam air, sehingga ikan tidak harus secara terus-menerus berenang. Setelah kalian memperhatikan cara gerak hewan yang hidup di udara dan di air, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang cara gerak hewan di darat. Tapi sebelumnya, tahukah kalian hewan apakah ini? Salah, ini bukan macan tutul, ini adalah cheetah. Cheetah merupakan hewan yang memiliki lari paling cepat di dunia. Kenapa bisa demikian? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Seperti manusia, gerak pada hewan yang hidup di darat menggunakan tulang dan otot yang dimilikinya, sehingga hewan juga dapat bergerak sama seperti manusia, yaitu dengan cara berjalan, berlari, maupun melompat. Otot dan tulang tersebut
berfungsi untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas untuk beraktivitas. Setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda, seperti bentuk kaki citah yang ramping dan membantunya untuk berlari lebih cepat dibanding hewan lainnya. Nah, sekarang paham kan kenapa citah dikatakan sebagai hewan yang memiliki lari paling cepat di dunia? Ayo, coba sekarang bedakan dengan gajah. Gajah merupakan hewan yang terkenal memiliki massa tubuh yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, tentu saja gajah memiliki gerakan yang lebih lamban dibandingkan dengan citah. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan massa tubuh, struktur tulang, serta kekuatan otot menyebabkan kecepatan pergerakan yang berbeda-beda dari masing-masing hewan tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana dengan penjelasan tadi? Sudah paham kan? Jika ada yang mau ditanyakan, jangan malu untuk bertanya ya. Sekarang, coba kalian amati 10 hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian, identifikasi jenis gerakan apa saja yang dilakukan oleh hewan-hewan tersebut. Lalu, kalian tulis di buku tulis kalian. Dan jangan lupa, kalian setorkan kepada ibu guru ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.